Judul khotbahnya, ketika zaman gelap, dunia mungkin krisis, anak-anak Tuhan, orang percaya bersinar lebih terang. Amin. Dan Tuhan mau hari-hari ini kabar-kabar dari dunia tidak mengganggu imanmu. Karena akhir-akhir ini dunia dipenuhi dengan berita yang membuat beberapa orang atau banyak orang gelisah. Ada ancaman harga BBM nanti akan naik. Ada kabar perang, dan akibat perang harga BBM nanti katanya akan naik. Bahkan katanya udah naik hari ini. Dan ada yang belanja, Pak Pendeta, telur udah naik harganya. Gaji nggak naik, harga-harga naik. Ekonomi nggak menentu, keadaan mungkin kelihatan tambah gelap, nggak jelas. Tapi firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan tidak pernah tenggelam dalam kegelapan dunia ini. Amin. Cara berpikirnya firman Tuhan berbeda dengan cara berpikirnya dunia. Alkitab berkata, ketika dunia mengalami kekelaman, kegelapan, justru anak-anak Tuhan mengalami terangnya yang ajaib. Amin. Bahkan Alkitab berkata dalam Yesaya 60 ayat 2. Pak Bari boleh baca Yesaya 60 ayat yang kedua. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Stop sampai di situ, yuk kita baca sama-sama. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sekarang saya tidak dapat dari berita, tapi saya dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menyangkal bahwa kegelapan bisa terjadi di bumi ini. Dunia di mana kita tinggal tidak selalu baik-baik saja. Di dunia bukan gak akan ada masalah. Bahkan firman Tuhan mengkonfirmasi, sebab kegelapan menutupi bumi, kekelaman. Firman Tuhan tidak menyangkal kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Keadaan susah bisa terjadi di bumi ini. Tapi kabar baiknya, kalimatnya belum selesai. Ada kata tetapi. Ya kan? Ada kata apa? Tetapi. Amin. Nah, kata tetapi itu adalah kata yang penting buat saya. Karena kata tetapi membuat semua kalimat yang sebelumnya jadi gak ada efeknya. Yuk kita baca sama-sama bersama Pak Bari rekan saya. 2, 3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Ada kata apa tadi? Tetapi. Saya suka kasih ilustrasi kan. Kalau ada perempuan didekati oleh laki-laki, kemudian si laki-laki, si pria ini naksir, dan kemudian berkata kepada wanita yang dia taksir ini, dia bilang, selama ini saya kayaknya udah sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar saya gitu kan? Kamu mau nggak jadi pacarku gitu kan? Anak muda nih senyum-senyum ya kan? Apalagi yang baru ditembak ya kan? Kamu mau nggak jadi pacarku? Kemudian yang wanita bilang begini, saya lihat kamu orang baik. Mantap. Saya lihat kamu orang yang bertanggung jawab. Mantap ya kan? Dan kamu juga udah punya pekerjaan, kamu mapan. Kamu laki-laki yang sempurna buat banyak orang. Saya melihatnya juga kamu laki-laki yang sempurna. Hati-hati dengan kata selanjutnya. Kalau semua pujian di depan ada kata tetapi ya. Aduh, udah rugi deh pasti. Kemudian wanita ini berkata, tetapi saya masih mau sendirian. Semua pujian yang di depan enggak guna. Tetapi saya masih mau belajar, belum mau pacaran. Udah repot deh. Nah, inilah yang Tuhan katakan. Iya ada kekelaman, iya ada kesusahan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tetapi kemuliaannya kamu akan lihat di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan tidak mau kabar buruk. Tuhan tidak mau berita negatif menggoncang imanmu. Kamu bukan kebetulan dibawa Tuhan ke tempat ini. Tuhan gak mau benih-benih kabar buruk, kabar ketakutan tersimpan di memorimu. Jangan kasih ruang untuk kabar buruk, untuk kabar negatif, hal-hal yang membuatmu gelisah ada di hati, di pikiranmu. Karena sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, setiap hari, setiap waktu, setiap hari di bulan Maret ini, setiap berkat, setiap kebaikan yang kamu butuh, yang kamu perlu, sudah dibayar Yesus sebelumnya
jauh-jauh hari di atas kayu salib. Amin. Jadi apa yang kamu butuh, yang kamu perlu tiap hari sudah disediakan Tuhan Yesus. Tapi apa yang disediakan oleh Tuhan Yesus dan dibayar mahal di atas kayu salib, kamu harus ambil dengan iman. Tugas iblis membuatmu kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Bukan Tuhan gak jawab doa, tapi seringkali anak-anak Tuhan kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan dan bayar di atas kayu salib. Gimana bisa kehilangan? Ketika anak-anak Tuhan menaruh kabar buruk, menaruh kabar negatif di pikirannya dan mengganggu imannya. Alkitab bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberi, tapi orang bimbang kesulitan untuk mengambil dengan iman apa yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Alkitab bilang hati-hati, lawanmu si iblis seperti apa? Singa yang ngapain? Mengaum-ngaum. Ini singa tua. Ini bukan singa muda. Singa tua yang sudah tidak berdaya. Makanya dia biasanya bergabung dengan singa muda supaya bisa makan. Karena kalau dia berburu sendirian sih, dia nggak kuat untuk berburu sendirian. Dia udah tua, udah nggak berdaya, tapi dia butuh makan. Gimana supaya bisa makan? Dia bergabung dengan singa muda. Lalu gimana tugasnya? Saudara, makanya kali-kali nonton tentang singa di Discovery Channel. Di sana beberapa kali saya nonton, saya lihat ada tuh singa tua gimana dapat makan. Dia gabung dengan singa muda. Tugasnya ngapain? Kalau ada lembu, sapi, domba, rusa di tengah, singa tua akan berjalan misalnya ke arah kanan, singa muda ke arah kiri. Dan caranya singa memperoleh mangsanya bukan dengan mengaum, tapi dengan apa? Mengendap-endap, jangan sampai ketahuan. Kalau ngaum kabur dong, lari dong, ya kan? Tapi memang singa tua yang tugasnya mengaum. Karena singa tua akan ada di arah sebaliknya dari sapi, lembu, ataupun rusa yang mungkin ada di tengah. Kalau ini ada rusa di sini, singa muda akan sama-sama mengendap-endap di sini pelan-pelan. Singa tua akan ke sini pelan-pelan dulu. Kemudian dia akan muncul. Dia akan menunjukkan dirinya dan kemudian jatuh, ya kan? Nggak apa-apa lah. Dia akan menunjukkan dirinya dan dia akan Waktu dia mengaum, lembu, sapi, rusa ini takut. Ketakutan membuat sapi, lembu, rusa ini salah arah. Dia akan lari kemana? Ke arah yang menjauhi suara auman. Dia akan ketemu siapa? Singa muda. Habis jadi mangsanya singa muda, mati dimakan. Seperti itulah tugas iblis seringkali buat kita ketakutan, membuat kita lupa apa yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Ketika ada kebutuhan, ketika ada keperluan, Tuhan sudah sediakan, bukan pasti menyediakan, sudah sediakan. Sama-sama bilang Tuhan sudah sediakan. Tapi apa yang Tuhan sudah sediakan, engkau ambil dengan iman, dan itu akan kelihatan nyata, indah pada waktunya. 2 hari lagi deadline, kamu harus bayar hutang. Deadline, kamu harus bayar cicilan. Hari ini belum ada uangnya, udah doa, udah minta sama Tuhan, tenang aja, indah pada waktunya Tuhan pasti siapkan. Tapi ketakutan mendatangimu. Kalau nggak bisa bayar gimana? Kalau nggak bisa bayar gimana? Kebetulan kamu lagi scroll Instagram, lalu keluarlah iklan pinjaman cepat, ya kan? Lalu kita nggak sabar, pengen lihat uangnya sekarang, bayarnya masih 2 hari lagi, pengen lihatnya sekarang Tuhan. Ya udah, dapat transferan dari pinjol, uangnya ada, masalah baru datang. Akhirnya kamu nggak peduli sama doamu yang padahal Tuhan sudah siapkan untuk jawab doa, karena kamu merasa udah ada. Padahal apa yang udah ada itu saya menyebutnya busuk, karena itu bukan dari Tuhan, karena itu bukan kehendak Tuhan. Orang Israel ketika di padang gurun tiap hari pasti turun roti mana. Saya ulang, tiap hari Tuhan janji roti mana pasti turun. Sama-sama bilang di hidup saya, tiap hari Tuhan pasti turunkan berkat. Amin. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang Israel ambil rotinya banyak. Kenapa? Dia bilang buat besok.
buat 2 hari lagi. Apa yang terjadi besoknya busuk. Inilah yang terjadi. Tugas iblis menakut-nakutimu dengan kabar buruk. Jadi saya diingatkan sama Tuhan untuk menyampaikan firman ini supaya anak-anak Tuhan tidak menyimpan di dalam pikirannya menjadi khawatir dan mengucapkannya dengan perkataannya, aduh harga naik gimana nih. Karena Alkitab bilang jangan khawatir aja di hati, di pikiran, dan berkata, jangan memperkatakan, tapi taruh di pikiranmu janji Tuhan. Amin. Dan katakan apa yang jadi janji Tuhan. Dunia mungkin tidak akan bertambah baik, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, di dalam Tuhan hidupmu tambah baik. Amin. Tahu dari mana Pak Pendeta? Dari janji Tuhan. Amsal 4 ayat 18, boleh baca Pak. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan... Sebentar, ada kata apa di situ? Oh, tetapi lagi. Ini laki-laki yang mau nembak cewek jadi takut nih, takut ada kata tetapi, ya kan? Tetapi jalan orang benar. Siapa orang benar? Ya gitu dong, saya. Amin. Apa yang membuatmu klaim kamu orang benar? Sama-sama bilang darah Yesus. Sama-sama bilang oleh darah Yesus saya bukan orang berdosa, saya orang benar. Posisimu udah berubah jadi orang benar. Dan jalan orang benar, yuk baca sama-sama. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian. Perhatikan kata ini, kian. Bilang kanan kirinya kian. Ngerti nggak kian itu apa? Semakin. Amin. Semakin ngerti ya artinya apa? Bertambah-tambah. Amin. Bukan saya yang bilang ya, tapi Alkitab yang bilang kian bertambah terang sampai rembang tengah, sampai terang sekali hidupmu. Amin. Jadi saya percaya 8 Maret hari ini ada berkat dari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Besok 9 Maret berkatnya kian bertambah. Besoknya lagi 10 Maret kian. Amin. Kian bertambah terang. Apa yang buat kita jadi berani, percaya, melangkah? Janji Tuhan. Amin. Bahkan ini yang buat kita mengalami, karena Tuhan mau di tengah kegelapan dunia ini kita melihat, sama-sama bilang Tuhan mau saya melihat. Amin. Melihat apa? Kelimpahan. Saya tulis seperti ini, di tengah krisis Tuhan bisa mengalirkan kelimpahannya. Yang percaya dulu bilang amin. Amin. Dengan menuntun kita untuk menabur. Menuntun kita untuk apa? Menabur. Menabur itu DNA-nya kerajaan sorga. Yang memulai menabur bukan kita, tapi sorga. Sorga sudah menabur Yesus, dan sorga menuai banyak, yaitu saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Jadi menabur itu DNA-nya kerajaan sorga. Tuhan seringkali di tengah resesi, makanya jangan takut sama resesi. Jangan takut sama keadaan ekonomi yang gak jelas. Bukan terjadi hari ini saja. Zaman Abraham pernah terjadi kekeringan, kelaparan, ekonomi gak jelas, ada di zaman Abraham. Zaman Ishak pernah terjadi kelaparan, ekonomi gak jelas, gak ada hujan, gak ada panen, harga-harga mahal. Udah terjadi di zaman Ishak. Terjadi lagi 3,5 tahun gak ada hujan di zaman Elia. Terjadi lagi kelaparan di zaman Elisa. Ketika Samaria dikepung itu zaman Elisa. Ada resesi ekonomi yang besar di Samaria, zaman Elisa. Saudara baca sampai di perjanjian baru, di zaman murid-murid, di Kisah Rasul, pasal-pasal yang terakhir dikatakan ada kelaparan, ada kekeringan, ada keadaan ekonomi yang gak jelas di zaman para rasul. Jadi kalau di zaman ini ada resesi, ya gak apa-apa. Memang pernah terjadi, tapi yang perlu saudara catat, dari zaman ke zaman terjadi kekeringan, terjadi resesi ekonomi, terjadi keadaan yang gak jelas. Tapi buat anak-anak Tuhan yang punya hubungan, yang punya koneksi sama Tuhan, yang punya perjanjian sama Tuhan, di tengah keadaan itu justru mengalami kelimpahan. Emang tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kada gambarnya orang menabur benih, saya mau ambil kisahnya Ishak. Di zaman Ishak ada ekonomi gak jelas, karena di tempat dimana Ishak berada saat itu hujan gak turun-turun. Karena di Kanaan pengairannya, berkatnya nunggu dari
atas dari hujan awal, hujan akhir. Sehingga Ishak mau bawa benihnya ke Mesir. Tapi di tengah jalan Ishak mau bilang gini, uangnya ada nih, tapi kayaknya di sini nggak bisa investasi, kabur dulu aja. Waktu dia mau kabur, Tuhan stop di tengah jalan. Tuhan bilang, jangan pergi. Aku bisa memberkati di tempat di mana kamu berada. Dan Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan untuk Ishak menabur. Nah, saya bersyukur Ishak adalah orang yang percaya, berani percaya, saya menyebutnya, berani percaya dan ikut apa yang Tuhan suruh. Karena untuk janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan seringkali butuh keberanian percaya. Amin. Tapi kan kita seringkali kayak ya anak-anak zaman sekarang disuruh ini buat apa? Pengen tahu maksudnya, pengen tahu, pengen ngerti semua tujuannya. Kadang-kadang firman Tuhan, perintah Tuhan tidak bisa kita mengerti. Karena firman Tuhan seringkali bukan untuk dimengerti. Tuhan seringkali bukan untuk dimengerti, tapi dipercaya. Kenapa begitu Pak Pendeta? Kemampuan berpikirmu terbatas. Gak semua bisa kamu ngerti. Buktinya apa? Kamu pakai handphone, kamu gak ngerti itu cara kerja handphone gimana. Kamu udah ngerti caranya? Kenapa ini listriknya bisa ke sini, kok bisa nyambung ke sini? Ada yang ngerti? Yang pakai handphone ada yang ngerti? Tuh, anak teknik aja belum tentu ngerti. Tapi kamu berani pakai saja. Tapi kenapa waktu Tuhan suruh, kadang-kadang kita tanya, Tuhan kenapa harus lakukan ini? Tapi Ishak tidak tunggu ngerti, dia percaya dan dia lakukan. Otak kita paling segini. Segini nih otak kita nih. Sekecil ini. Kalau ada orang otaknya segini, berarti kepalanya gede banget. Ya Pak Laris, kalau otaknya segini, kepalanya segimana ya kan? Tapi anggaplah ada orang otaknya besar nih, segini nih. Dibandingkan dengan bumi ini, otak orang itu yang sebesar ini dibanding dengan besarnya bumi ini, yang nggak ada apa-apanya, secuil. Nggak usah bandingin sama Tuhan. Bumi ini besarnya dibanding pemikiran Tuhan, lebih besar pemikiran Tuhan. Otak kita yang secuil pengen ngerti maksud Tuhan seutuhnya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti seutuhnya. Kadang-kadang kita cukup percaya. Dan Ishak disuruh Tuhan untuk menabur. Dan puji Tuhan, Kejadian 26 menggambarkan ini. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Adapun Ishak menabur di tanah itu. Stop. Adapun Ishak menabur di tanah itu. Itu tanah bagus, tanah kering, tanah gembur. Di tanah yang kering. Kok berani dia nabur di tanah kering? Di tanah yang tidak ada hujan. Kok berani dia? Karena Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, seringkali lewat apa yang Tuhan suruh itu, Tuhan mau kasih lihat kelimpahannya di hidupmu. Amin. Menabur di tahun itu. Dan dalam tahun itu. Dan dalam hari itu ya. Oh, bulan itu? Betul ya? Nggak sengaja, biar pengen cek aja, baca nggak Alkitabnya. Tahun, jadi ada proses. Biarin benih, ini baru nabur hari ini pengen nuai langsung cepet. Besok langsung nuai. Saya nggak bicara tentang nabur berkat saja, uang saja, materi saja, tapi nabur senyum juga. Hari-hari ini banyak orang terlalu cemberut di mana-mana, susah senyum. Biarlah saudara mulai hari ini tabur senyum di mana-mana. Mungkin orang akan berpikir kayak orang itu stres, senyum mulu. Nggak ada apa-apa, senyum mulu. Nggak apa-apa, bagikan senyummu kepada banyak orang. Amin. Hari-hari ini orang susah senyum. Hari-hari ini orang susah untuk menabur kebaikan. Termasuk pendeta tergoda untuk nggak menabur kebaikan. Karena tiba-tiba lagi bawa mobil sama istri lagi ngomong enak-enak. Tiba-tiba dari kiri pada jalannya sempit, ada mobil masuk di kiri. Ini apa maksudnya nih? Ke kiriin lagi dikit. Saya bilang, hati-hati lu pendeta. Supir angkot lagi kan. Jangan-jangan supir angkotnya suka datang di sesi 5 jambu 2 ya kan. Banyak orang keras kepala hari ini. Udah salah nggak mau ngalah lagi.
Ya udah tabur aja kebaikan, udah biarin ya, kasih tabur kebaikan. Tabur pengampunan. Enak aja. Kalau saya ampuni terus Pak Pendeta, kebiasaan. Nggak bertobat-bertobat. Urusan orang bertobat bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Urusanmu ya udah tabur aja pengampunan. Orang yang menabur, kita bilang apa di sana? Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia dapat hasil, amin. Orang yang ikut firman Tuhan ada hasilnya. Hasilnya 100 kali lipat. Ini bukan panen biasa, ini panen luar biasa. Panen yang dihasilkan dari taat sama Tuhan. Di tengah krisis berani menabur. Di tengah keadaan yang sulit, orang-orang juga semuanya sama kok, nggak ada yang mengampuni, orang semua sekarang keras, ngapain aku juga murah hati? No, kamu harus beda, amin. Pegang dadamu, bilang, di dalam saya sudah ada kekuatan untuk menabur berkat, menabur kebaikan, menabur kemurahan, menabur kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan saya percaya saya akan menuai apa yang saya tabur. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Dan Alkitab bilang orang itu menjadi apa? Menjadi kaya. Bahkan, haleluya. Bahkan baca yang keras. Bahkan apa? Kian. Amin. Kian, jalan orang benar kian. Amin. Orang benar itu kian bertambah kaya. Sehingga orang itu menjadi sangat kaya. Saya punya iman. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh sesuatu di masa krisis ini, engkau akan lakukan. Dan engkau akan menuai 100 kali lipat. Bahkan di masa krisis ini engkau akan alami kelimpahan. Engkau akan menjadi kaya, kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam segala hal. Sehingga dalam hidupmu beda sama orang lain. Ini biasa saya pakai peniti, nggak pakai peniti gini nih. Pernah satu kali khotbah direkam, pas saya lihat dari rekamannya udah gini nih. Gini. Nanti beli peniti lah Pak. Ini aku bawa-bawa saking semangatnya. Jalan hidupmu tambah terang, dunia mungkin tambah gelap, tapi di dalam hidupmu ada terang Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Bilang kanan kirinya jangan gelisah lagi. Bilang kanan kirinya jangan takut. Dunia bisa tambah gelap, tapi hidup kita pasti tambah terang. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saudara menabur hari ini, menabur kebaikan, menabur berkat, menabur kasih setia. Amin. Bukan karena saudara orang murah hati dari kecil, bukan. Karena sekarang saudara anak Tuhan, anak Bapa Sorgawi, dan Bapamu murah hati. Dia kasih Yesus, dia kasih nggak tanggung-tanggung, dia kasih Yesus, amin. Dan dia menuai setiap kita hari ini. Di dalam dirimu sudah ada benih, sudah ada kekuatan untuk bisa murah hati. Alkitab bilang begini, ini saya sering bahas ayatnya. The Message Bible, Proverb 11:24. Ayatnya bilang begini, the world of generous. Generous apa? Murah hati. Dunia orang murah hati. Get larger and larger, tambah besar dan luas. Amin. The world of stingy, dunia orang kopet, pelit. Get smaller and smaller, tambah kecil dan sempit. Saya percaya saudara nggak mau duniamu sempit kecil, amin. Jalanmu sempit kecil, nggak mau. Saya percaya engkau mau jalanmu tambah besar dan luas. Karenanya engkau bukan berusaha murah hati, kau harus sadar di dalam dirimu sudah ada DNA murah hati. Aktifkan DNA murah hati itu di hidupmu, maka jalan hidupmu, duniamu tambah besar dan luas. Itu tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Saudara dikuatkan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang dikuatkan Tuhan Yesus? Pegang dadamu, bilang saya beda. Saya anak Tuhan. Amin. Bilang saya orang percaya. Amin. Bagi yang percaya di masa yang tidak pasti. Oh ini nih, nggak boleh lewat juga nih. Ketika dunia berkata orang baik semakin langka, Tuhan justru mengelilingi kita dengan orang-orang yang akan berbuat baik kepada kita. Yang percaya bilang amin. Karena kita percaya jalan kita tambah besar dan luas. Tuhan bisa gerakan orang-orang datang di hidup kita untuk bawa kebaikannya. Bagi orang percaya di masa yang tidak pasti,
perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terlihat nyata. Hari-hari ini orang bilang kan nggak pasti dunia. Saya mau ambil contoh kisahnya Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dalam perjalanannya sampai di satu daerah. Mereka berdua adalah orang asing di daerah itu. Artinya mereka nggak punya koneksi, nggak punya teman, nggak punya perlindungan yang pasti. Berjalan di tempat yang saya sebut ketidakpastian karena sebagai orang asing. Dan ketemu raja namanya Abimelek. Dan buat Abraham berpikir Raja Abimelek bisa membunuh dia untuk ambil istrinya, karena istrinya Sarah cantik. Dan mungkin dia lihat raja itu lirik-lirik istrinya yang cantik, sehingga dia bilang sama istrinya, Sarah, kayaknya itu cowok liatin lu deh. Raja itu liatin lu, liatin kamu kayaknya. Kalau ditanya, jangan bilang ya kamu istriku, bilang aja kamu adikku. Dan Sarah ikut aja. Tapi kalau saya ngomong gitu sama istri saya udah ditonjok, ya kan? Udah ditonjok bisa-bisa. Sehingga Sarah dibawa ke rumah Abimelek. Waktu Sarah dibawa ke rumah Abimelek, dalam tidurnya Tuhan menjumpai Abimelek. Dan Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan wanita itu, perempuan itu, karena itu istrinya Abraham. Tapi yang menarik, di tengah keadaan yang tidak menentu itu, tidak pasti itu dia sebagai orang asing. Lihat, Tuhan membuat Abraham menerima perlindungan dan pemeliharaan. Dan Alkitab menulisnya, mencatatnya di fakta sejarah seperti ini. Boleh Pak? Kejadian 20 ayat 14-15. Kejadian 20 ayat 14 dan 15. Lalu Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi. Lalu Abimelek mengambil apa? Kambing domba, lembu sapi. Terus? Dan juga hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Dan memberikannya kepada Abraham. Dikasih sama Abraham. Dia mungkin di negeri asing nggak tahu harus berbuat apa, tapi Tuhan memakai Raja Abimelek untuk memelihara Abraham. Amin. Nggak stop sampai di situ. Lanjutkan Pak. Ia mengembalikan juga Sarah istrinya itu kepada Abraham. Kata Abimelek, negeriku terbuka untukmu, diamlah di mana engkau suka. Dia bukan hanya dapat pemeliharaan perlindungan, tapi dia boleh tinggal. Dia dapat tempat tinggal di tengah situasi yang gak menentu hari ini. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang punya hubungan atau punya perjanjian dengan kerajaan sorga oleh karena darah Yesus. Maka oleh karena darah Yesus, karena saudara anak-anak perjanjian, maka saya percaya di tengah situasi yang gak menentu, Tuhan bisa memeliharamu. Tuhan bisa menyiapkan perlindungan buat hidupmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Bahkan Tuhan bisa memakai di situasi yang tidak pasti orang-orang yang kita tidak duga untuk bawa pemeliharaannya, untuk bawa perlindungannya buat kita. Amin. Perkenanan Tuhan bisa buka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha manusia. Waktu saya baru nikah, saya ingat saya punya usaha 2 warnet, yang satu 16 PC, yang satu 8 PC. Baru nikah, istri saya belum kerja waktu itu. Baru nikah, istri saya juga udah mengandung. Baru nikah, warnetnya dicuri orang, habis semua. Tersisa 1 PC di monitor sama monitor. Saya bawa pulang ke rumah, taruh di kamar istri saya. Saya melayani waktu itu sebagai pemimpin pujian. Dan saya gak punya kerjaan, situasi yang gak menentu. Tapi saya punya hubungan sama Tuhan. Amin. Dan istri saya kemudian chatting di Facebook, ngobrol di Facebook, ketemu teman SD kelas 1. SD kelas 1 temenan macam apa sih, ya kan? Ya SD kelas 1. Tapi kayak teman deket sekali. Apa kabar? Di mana sekarang? Kalau temenan SMA mungkin ya kayak gitu. Ini SD kelas 1. Coba ada yang kenal, ada yang masih ingat teman dekatmu SD kelas 1, boleh angkat tangan? Oh, masih ada ya, teman SD kelas 1 ya. Itu hanya sedikit yang kenal, yang ingat. Ada grupnya. Tapi istri saya itu SD kelas 1, kelas 2-nya udah pindah sekolah lagi. Iya benar. Jadi itu SD kelas 1 yang memang di sekolah itu dia habis itu pindah di daerah dermaga sana. Itu cuma kenal kelas SD kelas 1 doang. Kayak teman dekat. Ngobrol-ngobrol, tanya, sekarang gimana, udah nikah? Saya lagi ngandung. Wow, saya bidan katanya. Tapi di tengah situasi yang tidak menentu, keuangan saya nggak menentu, Tuhan bisa pakai orang tidak terduga untuk ngurusin istri saya yang lagi ngandung.
dibawain vitamin, dibawain susunya. Temen SD kelas 1 doang. Sampai kandungan besar, kemudian lahiran di klinik, dia punya klinik. Di kliniknya dia lahiran. Dan waktu mau dibayar, dia bilang begini, apa sih, jangan gitulah, kita teman SD kelas 1. Kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, dunia boleh bilang hari-hari ini nggak pasti, nggak menentu. Tapi kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, punya perjanjian oleh karena darah Yesus, Tuhan bisa pakai orang yang tidak terduga untuk bawa berkat, untuk memelihara hidupmu, untuk melihat kasih Tuhan di hidupmu. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Amin. Pegang dadamu, bilang saya anak Tuhan. Bilang saya beda. Bilang kanan kirinya, kamu anak Tuhan. Kamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Dunia boleh tidak menentu, tapi hidupmu selalu menentu di dalam Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Ketika dunia bahkan diliputi kegelapan. Dunia kan kayak gelap nih hari ini, ada perang. Ada beberapa pendeta bilang ini udah menuju perang Gog Magog, perang Harmagedon, bentar lagi akhir zaman. Iya. Ya, saya juga sepakat mungkin menuju ke perang itu, ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi Tuhan gak mau ketika kita melihat tanda-tanda akhir zaman kita jadi takut. Kita jadi gak beriman, kita jadi khawatir. Bukan itu maksud Tuhan memberitahu itu. Tuhan memberitahu itu untuk saudara makin kuat, percaya. Sekalipun dunia diliputi kegelapan, Tuhan tetap menyediakan terang. Pegang dadamu, bilang di hidup saya ada terang Tuhan. Bagi umatnya, apa yang menimpa dunia tidak harus menimpa hidupmu yang percaya Yesus. Amin. Ada satu kejadian ketika orang Israel ada di Mesir. Ini gambarnya nih, saya minta sama AI, coba gambarkan keadaan Goshen. Goshen adalah tempat di mana orang Israel berkemah di Mesir. Di perkemahan orang Israel ada terang. Apa yang terjadi? Karena Tuhan mengutus Musa untuk bicara kepada Firaun, bebaskan umatku. Tapi Firaun menolak, Firaun berkeras hati, sehingga Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Nanti baca di rumah, Keluaran 10 ayat 21-29. Mengulurkan tangannya ke atas, sehingga terjadi kegelapan di seluruh Mesir selama 3 hari, kecuali di Goshen, di tempat orang Israel berkemah, ada terang. Lihat ayatnya, boleh Pak, ayatnya dibaca Pak. Keluaran 10 ayat 23-nya nih, mungkin bisa menjelaskan. Keluaran 10 ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Stop. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Digambarkan sangat gelap buat orang Mesir. Mesir gambaran dunia. Buat orang dunia mungkin hari-hari ini gelap. Mau investasi takut, nggak berani karena gelap semua, nggak menentu keadaan, nggak bisa diprediksi. Itu buat orang dunia. Makanya bukan hanya gelap, dikatakan apa? Dan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nggak ada yang berani beranjak, nggak ada yang berani melangkah, nggak ada yang berani berbuat sesuatu, takut. Karena keadaan nggak menentu, takut rugi, takut bangkrut, banyak takutnya, banyak pertimbangan. Iya wajar, karena nggak bisa lihat, gelap semuanya. Tapi saya bersyukur, tadi pagi ada jemaat minta doain, Pak Pendeta doain, saya lagi kerjain proyek. Bukan lagi susah proyek Pak, enggak. Saya percaya, saya punya iman. Saya ada proyek sama orang Israel. Dan lagi minta doain, saya mau ke Amerika Pak, ada proyek. Tadi di Sentul ada, ya biasa jemaat di sini Pak Yosef juga minta doain, ada proyek. Beda loh. Dia bisa lihat yang beda. Berani bergerak, berani melangkah karena lihat terang. Orang dunia hari-hari ini gelap, nggak menentu. Itu yang buat nggak bergerak, nggak melangkah. Gak jelas apa yang ada di depan. Dan saya percaya ini bukan gelap atau bukan terang yang alami. Baca terus deh sampai lengkap, atau kita baca sama-sama ayat 2-3. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, dan tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya, dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi lagi kan, amin. Tetapi semua orang Israel mendapat terang di tempat kediamannya. Israel gambaran saudara dan saya. Di hidupmu ada terang, beda, amin. Saya percaya ini bukan terang alami, terang api, terang obor, terang lilin, terang petromak. Karena orang Mesir pasti punya banyak itu dibanding orang Israel.
Tapi ini terang supranatural, terang ajaib. Amin. Sehingga mereka gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Buat orang dunia gelap hari ini, tapi buat saudara dan saya terang. Amin. Buat orang dunia hari-hari ini keadaan nggak jelas, tapi buat saudara jelas. Buat orang dunia mungkin bilang begini, saya nggak tahu besok harus makan apa. Buat saudara jelas besok pasti makan apa. Amin. Karena Alkitab berkata, burung pipit di udara nggak ada yang jatuh mati kelaparan karena dikasih makan Bapa Sorgawi. Dan kalimatnya belum selesai. Tuhan berkata, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi kalau burung pipit di udara dipelihara, kamu juga pasti dipelihara. Mungkin belum lihat secara kasat mata, tapi kita udah lihat dari firman Tuhan. Hidup kita besok jelas. Amin. Saya bisa melihat lewat firman Tuhan, besok pagi di meja makanmu pasti ada makanan. Buat kamu dan anak-anakmu yang percaya bilang amin. Siang pasti Tuhan sediakan makanan, yang percaya bilang amin. Sore di meja makanmu mungkin ada takjil. Beli takjil ya kan. Amin, kita nggak akan kekurangan. Orang dunia nggak tahu besok harus gimana. BBM naik terus besok gimana. Buat kita besok jelas ada Tuhan di hidup kita. Amin. Orang dunia nggak jelas. Makanya ini terang yang supranatural. Ini terang Kristus. Ini terang Yesus. Buat orang mungkin kalau nggak tahu saudara Kristen, kelihatan sama-sama orang aja gitu ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama bergerak, sama-sama melangkah. Tapi kalau pinjam kacamata rohani beda. Kalau saya pakai kacamata rohani, nih anggap saya pakai kacamata rohani. Oh, saya lihat di dalam Pak Jimmy kelihatan di sini ada terang. Ibu Jenny ada terang. Di Kavera ada terang. Di Ibu Wati ada terang. Di seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini ada terang. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Sakit penyakit, kegagalan, kehancuran, depresi, kelemahan, semua bagian dari pekerjaan kegelapan. Tapi kegelapan tidak akan bertahan lama di hidupmu, karena di hidupmu ada terang Tuhan. Kalau ada terang Tuhan di hidupmu, maka saya percaya kegelapan pasti sirna. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saudara pergi dan lihat kembali ke zaman itu, kalau kita pergi ke bait suci atau tabernakel yang dibuat oleh Musa, dari luar kelihatan sama aja kemah, dijagain doang, ada beberapa pelatarannya kemah dari luar sama. Kalau kita lihat rumah ibadah, mungkin sama aja rumah ibadah orang Kristen, sama aja bentuknya lah, tempat ibadah. Tapi kalau masuk kelihatan beda. Kalau saudara masuk ke tabernakel buatan Musa, saudara akan lihat di dalamnya ada kain warna-warni yang Tuhan perintahkan ada di tempat itu. Di dalamnya ada 7 menorah lilin yang selalu nyala. Di dalamnya ada emas yang berkilau-kilauan. Saudara, mungkin orang bilang, sama aja Tiberias sama-sama di gereja. Coba mereka belum masuk. Kalau mereka masuk, mereka akan lihat di dalam sini ada keindahan, di dalam sini ada terang yang menyingkirkan semua kegelapan. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Gol khotbah saya ini gol khotbah saya. Jangan biarkan berita dunia membentuk caramu melihat masa depan. Jadi BBM naik hari ini, harga-harga naik. Besok gimana? Sama-sama bilang, besok hidup saya tambah terang. Amin. Besok hidup saya tambah diberkati. Amin. Biarkan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan yang membentuk imanmu. Karena terang Tuhan tidak bergantung pada keadaan dunia. Terang itu ada atas hidupmu. Pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada terang Kristus. Amin. Alkitab gak menyangkal dunia akan tambah sulit, tambah susah. Tapi saudara dan saya, hidupnya kian bertambah terang. Mana yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya. Yang diberkati firman Tuhan boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Bilang kanan kirinya, jangan takut, jangan gelisah. Bilang, jangan izinkan kabar negatif merusak iman kita. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, sama-sama katakan pujian ini. Hatiku percaya,
mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya, Tuhan mengadakan. Lagi yuk, angkat tanganmu sama-sama katakan, hatiku percaya mujizat nyata, mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja